Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kumandang beliau dalam berbagai pidato politiknya di masa 1945 hingga 1960. Sebagai salah satu perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama dasar negara, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Sadarkah kalian bahwa bangsa Indonesia masih mengalami tantangan dalam membumikan ideologi negara, yaitu Pancasila? Pembumian Pancasila merupakan upaya untuk menghadirkan nilai-nilai dan keutamaan Pancasila dalam praksis keseharian. Masih menjadi tantangan utama sampai saat ini, yang terdiri dari 5 isu atau 5 tantangan. Tantangan pertama adalah tentang pemahaman Pancasila. Masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum. Tantangan kedua adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi, sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Tantangan ketiga adalah kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah. Tantangan keempat adalah pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Terakhir adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik, serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik. Nilai-nilai Pancasila semakin digerus oleh arus globalisasi. Padahal, tetap mengamalkannya di era industri 4.0 adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Apa sepanjang waktu nanti nilai-nilai Pancasila pelan-pelan menghilang? Lalu, apa yang menjadi pedoman berbangsa dan bernegara anak cucu kita nanti?